Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Pada video kali ini kita akan mengecek hasil dari pemupukan dan penyemprotan. Kalau pemupukan kita sudah aplikasikan di 2 minggu yang lalu, dan penyemprotan dengan insek dan fungi ini tadi pagi teman-teman. Nah, saya melakukan pengecekan di sore hari teman-teman. Jadi pentingnya perawatan ya, terutama untuk tanaman durian. Jangan kita abaikan, karena kalau kita mengabaikan perawatan duriannya ya tentunya nanti hasilnya tidak maksimal. Nah, kita sudah semprot dengan insek dan fungi. Nah, nanti kalau pengen lebih jos lagi, kita bisa lihat di 1 minggu yang akan datang teman-teman. Nah, nanti bintik-bintik jamur ini ya, karat daun ini bisa bersih dan hilang teman-teman. Nah, ini yang hilang baru serangkanya aja nih, kutu kebulnya, tapi daunnya hijau pekat teman-teman. Ini efek dari pemupukan ya dengan NPK grower dan Karatepas boron di 2 minggu yang lalu. Nah, ini hasilnya teman-teman. Hasilnya lagi keluar trubus dan tentunya daunnya hijau pekat. Jadi perawatan itu ya meliputi kita membuat saluran air, ya pemupukan, ya penyemprotan dan pruning teman-teman. Nah, itu harus dilakukan bila teman-teman menginginkan ya pohon duriannya sehat ya, sehat, subur. Nah, seperti ini. Ini kita sudah lakukan pruning ya, tujuannya untuk membentuk supaya batang-batang sekundernya ini besar. Nah, seperti ini kita udah bentuk ya. Nanti kita tunggu waktu yang tepat untuk kita berikan pupuk fosfat. Nah, nanti diaplikasikan di waktu memasuki musim kemarau teman-teman. Nah, tentunya perawatan itu sangat penting ya, jangan diabaikan teman-teman. Jangan abaikan perawatan untuk durian. Kalau teman-teman menginginkan ya pohon-pohon duriannya sehat. Nah, ini luar biasa teman-teman. Ini setelah kita semprot, nah ini sudah pada mati ya, kutu kebulnya nih pada mati teman-teman. Tuh ya, ini pasti insya Allah sehat teman-teman nih. Alhamdulillah hari ini tidak ada hujan, cuman semalam hujan besar, tapi ada gerimis-gerimis saja. Tetapi nah, pupuk ini sifatnya aktif ya teman-teman ya. Jadi begitu disemprot nih bisa kelihatan glowing ya, mengkilat. Nah, ini trubusnya teman-teman. Ini sayang sekali kalau kita tidak semprot, turbus ini akan habis teman-teman nih. Tuh. Jadi lagi secakep ini, kalau kita tidak melakukan perawatan penyemprotan, nah ini dijamin akan keriting teman-teman. Nanti kita akan sepil ya salah satu pohon durian yang terlambat ya kita lakukan penyemprotan. Padahal cuma lambat 1 minggu teman-teman, tapi daun-daunnya menjadi keriting. Nah, diwaspadai teman-teman, kalau seperti ini kutu-kutu kebul ini atau kutu lonyat paling senang sekali. Jadi harus kita lakukan penyemprotan. Jadi kalau teman-teman menginginkan pohon duriannya sehat seperti ini, harus dirawat ya. Ingat, jangan abaikan perawatan durian teman-teman, karena ini adalah durian premium ya, bukan durian kampung. Jadi tentunya perawatannya sangat penting. Nah ya, ini juga teman-teman nih ya, setelah kita semprot alhamdulillah hasilnya maksimal. Daun menjadi glowing ya, jamurnya hilang dan
tentunya seranganya pada mati. Nah, ini juga kita cek. Nah, ini teman-teman, ini telat cuman 3 atau 4 hari nih. Ya, ini akan terjadi seperti ini teman-teman nih. Nah, daunnya akan menjadi keriting seperti ini. Nah, ini efek dari telatnya kita melakukan penyemprotan. Ya, penyemprotan dengan insek. Jadi ini sudah diisap nutrisinya atau sari-sari daun ini oleh kutu kebul. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman nih. Keriting. Nih, ini juga ya. Ini kalau diabaikan ini bisa menjalar teman-teman nih. Tuh. Tapi ini sudah ya kita lakukan penyemprotan, sudah bersih sehat. Nah, ini juga. Ya, ini jangan disepelekan teman-teman. Untuk penyemprotan ini begitu ada gejala langsung semprot. Nah, ini juga lihat. Ya, ini efek dari keterlambatan kita melakukan penyemprotan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah menyerang ke yang muda nih teman-teman. Tuh. Ini akan rusak teman-teman. Nih akan rusak. Jadi nanti daun-daunnya kuning, keriting, ya pertumbuhannya tidak normal. Nah, ini. Tuh. Ini telat. Tapi tadi pagi kita sudah semprot, saya cek di sore hari ini sekitar jam 3-an. Ini sudah bersih teman-teman. Nah, saya tidak mempromosikan produk Alika ya dan Skor, tapi saya memakai itu, memakai produk Skor dan Alika. Alika untuk inseknya dan Skor untuk punginya. Ini saya rekomendasikan, cukup bagus sekali teman-teman. Nih sudah saya buktikan. Tuh ya, cukup bagus. Saya pernah memakai merek tertentu, tapi kutu kebulnya tidak mati teman-teman. Kalau ini sifatnya kontak, begitu disemprot ya langsung pada mati teman-teman. Nih, luar biasa obatnya nih. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi berkebun durian itu harus ya sabar dan konsisten. Ya, tentunya perawatan jangan diabaikan teman-teman. Ya, jangan mengabaikan perawatan untuk tanaman durian nih. Wah, ini masih ada yang belum mati nih teman-teman nih. Nah, ini akan terjadi seperti ini di bekas sisapanya tuh teman-teman ya. Tuh. Nah, ini juga kalau kita tidak semprot habis ini. Nah, walaupun hari ini ada gerimis teman-teman, tetapi ini sudah mati semua. Ya, ada beberapa yang sudah mati. Ini juga harus nanti cross check lagi di 2 hari. Kalau dia berkembang biak lagi harus segera semprot lagi. Ya. Ya, pentingnya kita melakukan kontrol. Ya, kita harus melakukan kontrol untuk tanaman durian. Jadi di saat kita ke kebun, jangan sekedar kita ngelihat. Jadi kita harus kontrol seperti itu teman-teman nih. Ya, harus kontrol terutama di nih. Ini teman-teman jadi begini tuh. Wah, ini ada yang masih belum mati nih. Nah, keriting seperti ini. Nah, ini efek dari telat. Ya, telat beberapa hari aja kita semprot. Akhirnya seperti ini. Tuh. Jadi harus kita lakukan ya penyemprotan. Nah, ini teman-teman. Rumputnya jadi hijau. Nah, ini pohon duriannya. Ya, batang sudah besar-besar teman-teman nih. Tuh. Nah, kalau di batang-batang ini tidak ada semut, ya berarti ini aman. Pokoknya setiap ya minimal 1 minggu sekali teman-teman kita harus kontrol, dicek
Ya, jika teman-teman menginginkan ya pohon duriannya bagus, sehat. Ya tentunya kalau sehat seperti ini, ya kita juga senang teman-teman ngelihatnya. Yuk kita lihat musangking. Nah, ini lagi tidak keluar trubus teman-teman. Jadi kita pantau terus ya, jika 1 minggu ke depan belum mengeluarkan trubus lagi, nah kita harus diwaspadai teman-teman. Ya solusinya gampang ya. Bila trubus macet, kalau saya biasanya menggunakan pupuk kalsium teman-teman. Ya jika trubus tidak keluar, nggak usah khawatir. Kalau saya menggunakan pupuk kalsium aja, merek Manohara ataupun merek kalsium 99, itu bagus, biasa saya pakai di kebun. Nah itu mengandung unsur kalsium, magnesium, boron ya, ada nitrogennya. Nah, jadi itu harus pakai pupuk itu sudah cukup ya, jika trubus ya tidak keluar. Nah ini montong teman-teman, ini montong ini jarang saya begitu perhatikan ini. Tuh, tapi ya pertumbuhannya ini. Tapi ini kalau ini masih kita gunakan ya pupuk NPK 16 saja teman-teman. Ya untuk memacu pertumbuhannya. Nah ini juga musangking. Ya ini musangking teman-teman. Kepleset teman-teman ya. Ini adalah pohon durian musangking. Nah bisa dilihat teman-teman. Kalau musangking ini pruningnya harus seperti ini. Ya harus seperti ini. Ya bisa dilihat hijau pekat. Dahan-dahannya besar, kokoh. Nah ini, kalau musangking ini pruning harus seperti ini teman-teman. Ya kalau kita lihat di salah satu channel yang khusus menangani masalah durian musangking, wah luar biasa teman-teman. Dahan-dahannya itu bagus. Makanya saya mengikuti pola beliau dan akhirnya betul sekali teman-teman. Kalau musangking ini kita harus mempruningnya seperti ini. Ya memang dahan-dahan untuk durian musangking ini dia cenderung lebih panjang-panjang ya. Bentangannya akan lebih panjang. Jadi penting sekali pruning teman-teman. Ya untuk membentuk dahan-dahan seperti ini. Tuh ya. Dahan-dahannya cakep teman-teman. Luar biasa. Untuk musangking ini. Tuh ya, seperti ini teman-teman. Saya senang sekali kalau melihat musangking jika pertumbuhannya bagus seperti ini, airnya cukup. Ya, di musim hujan ini airnya cukup, ya trubusnya keluar. Wah, cakep teman-teman. Senang lihatnya. Nah, kalau ini si otong teman-teman. Si otong ini perpaduan dari durian oci dan musangking kalau menurut saya. Nih, dia cenderung kokoh ya, batangnya kokoh, dahan-dahannya kokoh, tetapi dia pendek-pendek seperti ini. Ya, tapi ini sebagai koleksi. Ya, saya juga sebetulnya ya suka juga dengan montong teman-teman. Ya, suka rasanya juga, menurut saya juga enak. Nah, kalau ada yang bilang kalau kenapa tanaman durian montong itu atau buahnya itu sering mangkal. Nah itu akibat kekurangan pupuk kalsium teman-teman. Jadi di saat pembesaran buah berikan pupuk kalsium. Ya beri aja Karatepas boron. Ya insya Allah nanti ya bisa ya pertumbuhannya bisa bagus dan tentunya di buah juga tidak akan mengkel. Nah kalau ini musangking airnya cukup ya, perawatannya bagus, pemupukan oke, pruningnya bagus. Nah ini hasilnya teman-teman. Nah ini juga belum kita pruning lagi ke atas ya, ini dahannya terlalu banyak nih teman-teman, dahannya terlalu banyak. Nah nanti kita akan pruning juga nih. Nah, musangking ini seperti ini teman-teman nih dahannya ya, meringkal. Jadi kalau musang ini kita harus pandai-pandai dalam memilih ya dahan-dahan mana saja yang
harus kita pertahankan. Nah ini juga sama teman-teman, Musangging ini karakternya seperti ini. Tuh ini udah kita bentuk ya. Apa ini, bunga? Bukan. Nah seperti ini teman-teman. Jadi nggak usah khawatir dan nggak usah takut ya dalam mempruning musangging ini, harus seperti ini. Tuh ya seperti ekstrim ya kita buat, tapi nanti lihat di 1 bulan ini dahan-dahannya akan bagus teman-teman ya, kokoh dia kalau musangging ini. Nah ini musangging juga teman-teman, ini musangging yang, nah harusnya ini kita melakukan pruning lagi ya, kita bentuk lagi. Ini tunas airnya sudah pada tumbuh, nanti kita pupuk dulu ya, pupuk dulu, kita sehatkan dulu pohonnya. Nanti setelah kita sehat, nah kita pruning. Nah ini juga sama musangging teman-teman. Nah ini kalau ini sudah kelihatan ya, udah mulai ngebentuk nih, tapi kita akan pilih lagi nanti dahannya teman-teman. Nah pokoknya kalau pruning itu jangan takut-takut teman-teman ya, pruning aja. Nah insya Allah kalau musangging ini kalau pruningannya tepat, dahan-dahannya akan bagus seperti ini. Nah ini juga sama musangging, dulu sempat stuck ini pertumbuhannya teman-teman. Ini udah kita lakukan penyemprotan ya, pemupukan, terubus ya. Alhamdulillah pertumbuhannya sudah mulai bagus. Nah ini juga kaki tiga tapi kaki yang satunya kecil teman-teman, kurang bagus. Nah ini juga kita sudah lakukan penyemprotan, alhamdulillah ya. Ini masih ada beberapa kutu yang belum mati juga nih. Nah ini akibat telat nyemprot ya. Jadi karena di kondisi kebun kami ini hampir tiap hari hujan teman-teman. Nah, alhamdulillah hari ini tidak ada hujan teman-teman, tapi udah ada gerimis-gerimis saja ini. Nah, ini lagi full trubus ya. Ini 2 minggu yang lalu ya kita aplikasikan pupuk NPK Grower dan Kratepes boroni. Luar biasa teman-teman. Jadi NPK Grower itu ternyata bagus juga teman-teman nih ya, untuk treatment pembentukan trubus terutama nih. Tuh trubusnya bisa seperti ini. Nah ini belum dibersihkan teman-teman. Ini sama udah kita pupuk juga nih dengan Kratepes boroni. Wah udah glowing ya. Ini lagi mau keluar trubus. Sehat teman-teman ya, alhamdulillah perkembangannya lumayan. Nah ini juga sama udah kita treatment 1 kilo NPK Grower dan setengah kilo Kratepes boron. Ini hasilnya teman-teman. Jadi kalau pohon durian di sore hari dia akan seperti ini, terutama di pucuk-pucuk yang memang pucuk muda. Tidak masalah, aman nih teman-teman. Nih luar biasa ya. Nah jadi berkebun durian jangan abaikan perawatan teman-teman ya, jangan abaikan perawatan ya, tentunya pemupukan rutin ya, salah satunya kita buat saluran air, nanti gulmanya kita bersihkan teman-teman. Nah, kalau teman-teman menginginkan pohon durian sehat seperti ini, salam hijau, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.